Menyapa kepada yang terhormat Bupati Tanggamus Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA, Wakil Bupati Tanggamus Bapak Agus Suranto, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Tanggamus atau yang mewakili, yang kami hormati jajaran para staf ahli, asisten, kepala OPD dan kepala bagian se-Kabupaten Tanggamus, tenaga ahli Bupati, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, Camat se-Kabupaten Tanggamus, dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan peserta rakrol, baik yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus di awal tahun 2026, bertempat di ruang rapat utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada hari ini, Rabu 14 Januari 2026 dimulai, dan marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Kami pun. Yang terhormat Wakil Bupati Tangerang, Bapak Anda. Yang saya hormati para anggota Perkumpulan dan mewakili pimpinan instansi terdekat yang hadir, asisten dan staf ahli Bupati, para kepala OPD, para wakil eksekutif SMJ Kabupaten Tanggamus, para camat, lurah dan kepala KOM Kabupaten Tanggamus yang hadir, Bapak Ibu secara akor yang hadir, langsung yang melakukan secara virtual yang berbahagia. Saya kenalkan di sini ada tenaga ahli Pak Profesor Dr. Sarikudi, dan ini di bidang asisten bidang pembangunan manusia, dan Profesor Dr. Ijido Soni Isnaidi, Bapak Dr. Andes Husni Saleh MM, asisten pembangunan dan infrastruktur dan daerah, dan Pak Asmari Sani Esa, asisten bidang pembangunan politik kemasyarakatan Kabupaten Tanggamus, dan Pak Asrian Henry Cahaya SEMN, lalu Pak Oli Bumi asistensi bidang tenaga ahli, asistensi di peraturan perundang-undangan,
saya muliakan. Pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Salam kemuliaan sahabat-sahabatnya dan khususnya yang dari sana dan insya Allah yang hadir dan sebagainya kepada suatu yang terjadi. Amin. Saudara sekalian yang saya banggakan, rapat koordinasi hari ini bukan sekedar rutinitas administratif, melainkan momentum krusial untuk mengukur sejauh mana aktivitas program kerja yang telah kita laksanakan sepanjang hari ini. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah PKPU ini yang kita keluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Prihabus. Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh jajaran bangsa daerah, instansi vertikal, serta seluruh kelompok pemangku kepentingan pembangunan yang terlibat aktif dan berkontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Prihabus. Rapat ini memiliki arti yang sangat penting. Tidak hanya bukti awal tahun guna penyampaian laporan capaian kerja, melainkan sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan serta kebutuhan masyarakat Prihabus. Sebagaimana kita pahami, pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika tantangan eksternal maupun keterbatasan internal daerah. Kita diharapkan pada berbagai tantangan pembangunan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, infrastruktur maupun kualitas pelayanan publik, sampai pada keterbatasan ruang Islam. Para hadirin yang saya hormati, arah pembangunan Kabupaten Tenggamus berpedoman pada visi bersama Tenggamus maju menuju Indonesia Emas, yang menuntut sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan. Visi ini harus diterjemahkan secara nyata dalam setiap program dan kegiatan perangkat daerah, bukan hanya dalam dokumen perencanaan, tetapi pelaksanaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Berkaitan dengan itu, ada beberapa poin penting yang ingin saya tekankan dalam evaluasi kali ini. Capaian target RPJMD. Saya minta seluruh kepala daerah untuk jujur melihat data. Manakah indikator kinerja utama yang sudah melampaui target dan manakah masih rendah? Fokuslah pada solusi atas hambatan yang terjadi di lapangan. Aksi program 26 memasuki minggu kedua Januari 2006 ini. Saya instruksikan agar seluruh proses administrasi dan pelelangan dilakukan percepatan. Jangan ada lagi penumpukan pekerjaan di akhir tahun, apalagi ada program atau kegiatan yang tidak terlaksana atau juga terlaksana namun tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kualitas pelayanan publik. Evaluasi bukan hanya soal angka serapan anggaran, tetapi soal kepuasan masyarakat. Tapi soal saya ingin melihat inovasi, digitalisasi, pelayanan yang semakin memudahkan warga di pelosok Tenggamus. Sinergi antar produk ini, ekosektoral harus dihilangkan. Masalah besar seperti penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal masyarakat, serta pengembangan potensi usaha kita tidak akan bisa selesai jika kita bekerja sendiri-sendiri. Saudara apa yang saya banggakan, sepanjang tahun 2025 kita patut bersyukur dengan berbagai indikator pembangunan daerah capaian yang cukup positif. Beberapa program prioritas daerah telah berjalan dan memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Namun demikian, saya perlu menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab seluruh permasalahan di pembangunan daerah, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Saya menyadari tentang tantangan tahun 2006 ini akan semakin menangis. Oleh karena itu, tampilkan wajah profesionalisme, integritas, dan loyalitas saudara sekalian dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Prihabus ini.
jadikan hasil evaluasi hari ini sebagai pijakan dan melakukan perbaikan yang signifikan dalam segala bidang. Kalau kita tidak bekerja dengan betul-betul ikhlas tulus dengan jalan lurus, tidak ada neko-neko. Saya ingatkan pada kita semua bahwa kita ini sebagai ASN, sebagai pejabat, memang sudah dihitung oleh konsultan yang menentukan gaji kita, menentukan pendapatan kita. Mereka sudah hitung secara aspek sampai ke berapa kebutuhan hidup manusia itu yang layak. Oleh karenanya saya tidak berharap jangan sampai terjadi di tengah musim ini ada pemotongan-pemotongan anggaran dan lain sebagainya, atau katakanlah dengan bahasa korupsi. Sehingga betul kerja ikhlas. Saya Bapak Ibu sekalian, saya ini sudah buktikan dengan hidup saya. Yang namanya jalan lurus itu bukan tagline yang keluar dari hati saya yang menyampaikan kepada orang lain, tapi itu sorotan dari orang lain kepada saya, sehingga mereka para ahli yang ada di Tangerang, di Banten, menyimpulkan saya bahwa saya posisi tagline saya jalan lurus dalam hidup saya. Karena memang saya nanti tulus. Saya bekerja di Banten sebagai anggota DPR, sebagai pimpinan DPR, sebagai pengusaha, saya nanti tulus. Karena saya yakin Allah akan tahu. Kita nama itu kita ibadah untuk membesarkan anak istri, untuk membiayai anak istri sebagai saya sebagai suami daripada istri saya sebagai bapak dari anak-anak saya, dengan ikhlas dan tulus saya bekerja, nanti tulus. Allah memberikan rezeki pada saya ternyata. Ternyata saya dapat bodoh jadi bupati lagi. Sehingga di Banten sana saya dikenal manusia yang jalan lurus. Mereka yang memberikan tagline kepada saya yang mengarang-arang itu. Saya berharap kita semua kita nanti tulus bekerja, ikhlas. Jangan memotong yang bukan hak kita. Dan saya ingatkan kepada OPD, saya tidak pernah akan ikut campur masalah pembangunan di daerah ini. Ikut campur dalam arti mengikuti di dalam pemilihan siapa yang itu. Saya sarankan daripada orang luar sana lebih jauh, orang sana sepanjang di sini masih jujur, di mereka bekerja tidak mengurangi aspek, lebih baik pakai orang. Pakai semua perhitungan perhitungan infrastruktur dan sebagainya, itu bangunan itu konsultan sudah menghitung berapa keuntungan untuk kontraktor. Itu betul-betul sudah dihitung itu sekali. Jadi saya minta kontraktor itu, ini karena saya ini pengusaha, kontraktor itu bukan hanya hitungan konsultan untungnya, dari grosirnya itu dari bahan bakunya itu ya, artinya sudah cukup lah. Jangan lagi mengganggu spek, dikurangi, sehingga terjadi seperti sekarang ini. Saya lihat ini, saya rasakan sendiri. Kemarin saya dari 5, betul-betul parah. Satu rupiah pun saya tidak pernah akan ikut campur masalah proyek-proyek itu. Jadi ingat, saya ingatkan lagi, untuk kenaikan pangkat, untuk apa bagi pejabat atau berpindah mutasi, tidak ada seperak pun duit yang akan bermain di situ. Dan saya akan tindak tegas. Bukan saja orang yang dipindahkan yang ngasih duit, yang menerima duit, yang mengasih duit pun saya akan tindak tegas. Tidak ada maaf itu. Karena tidak mungkin kita akan maaf dalam musim. Saya ingin negara ini betul-betul maju ke depan. Kita harus ada perubahan. Saya bercita-cita bagaimana Tenggarmus ini betul-betul masyarakat itu potensi yang ada kita gali untuk kemaslahatan masyarakat. Pembangunan kita ini kan wisata kita, pertanian kita buat hilirisasi supaya semua meningkatkan daya nilai jual untuk dan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Jadi tolong mari kita kompak, mari kita kerjasama antara OPD. Kita nggak ada gunanya juga Pak, kita udah tua gitu. Udah level kepala dinas, udah level 3A itu,
Udah berapa ke eselon 2, eselon itu udah tua. Udah umur. Yang kita pikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita. Tapi kalau kita korupsi sekarang, anak kita kelantar semua. Habis. Nggak bisa sekolah SMP karena nggak punya duit. Saya nggak mau mendengar ada di Tegamus ini anak SMP mau masuk SMA dan bapaknya nggak punya duit, tidak bisa masuk. Harus kita bertanggung jawab sebagai pemerintah. Dan kalaupun kita belum ada anggaran, saya pribadi yang bertanggung jawab nanti. Tadi ada tanya lagi, Pak, anak saya udah tamat SMA, tapi nggak kuliah. Kalau udah tamat SMA ya kerja dulu. Kuliah dia sendiri. Iya, dia sendiri. Kalau udah SMA ya ini. Kalau sampai tamat SMA itu wajib kita bantu. Itu. Akhirnya itu yang dapat saya sampaikan, Pak ya. Tolong betul-betul ini camkan. Kita bisa bersama-sama, insya Allah rezeki itu ada saja yang nanti datang. Dari ruang rakyat, rezeki itu pasti akan datang. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi dalam evaluasi kinerja perangkat daerah Kabupaten Tegamus secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua untuk terus berkarya membangun Kabupaten Tegamus yang dicita-cita ini. Demikian, amin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun yang terhormat Bapak Tegamus, Bapak Ibu, kita langsung ke paparan untuk visi misi. Iya. Itu dia. Jadi tersebar Pak, kasih tempatnya apa adanya. Untuk yang stunting ini ada foto tadi Pak, ada video yang ditayangkan sebelumnya. Ada foto tadi Pak, ada video yang ditayangkan sebelumnya. Ada dan perikanan. Tentuannya sudah banyak. Jadi gerakan pangan murah, ketahanan pangan melalui nelayan merah putih, kampung nelayan berhasil di Tegamus Pak. Ada satu. Dan itu dia Pak Arvin ya. Jadi posisi dana desa kita Pak 4,04 itu tertinggi di Provinsi Lampung. Posisinya untuk penilaian integritas posisi di nelayan merah putih, kemiskinan ekstrim, program dengan penerima manfaat sebanyak 100.300. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi pun yang terhormat Pak Bupati, yang saya hormati Pak Wakil Bupati, yang saya hormati seluruh Forkopimda yang hadir, Bapak Ibu Kepala OPD, staf ahli, asisten, kemudian instansi vertikal ini hadir dari Kemenak dan BPS, tenaga asistensi ini hadir, Kabak dan Camat serta seluruh yang hadir di rakor dan evaluasi kinerja seluruh perangkat daerah Kabupaten Tegamus. Pendapatan dulu itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menggarisbawahi apa yang menjadi arahan dari Pak Bupati yang memang perlu kita terjemahkan di dalam rangka untuk melaksanakan program-program di tahun 2026. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tantangan pembangunan mulai dari ketimpangan desa ke kota, rendahnya kualitas layanan desa, lemahnya ekonomi lokal, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang responsif dan bersih. Namun di balik tantangan itu, Tegamus memiliki modal besar berupa kekayaan alam, semangat gotong royong masyarakat, dan budaya lokal yang kuat. Semua menjadi landasan penting untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelantikan Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi SH MA MH dan Agus Suranto sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari 2025
menjadi titik awal untuk mengoptimalkan potensi sekaligus menjawab berbagai persoalan strategis daerah. Program kerja Bupati dan Wakil Bupati pun disusun sebagai fondasi transformatif yang cepat, terukur, dan berdampak selaras dengan visi besar Kabupaten Tanggamus. Bersama Tanggamus Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dalam misi pertama, pemerintah Kabupaten Tanggamus menjalankan program prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang telah memiliki fasilitas layanan kesehatan yang lengkap. Kegiatan donor darah dan bakti sosial Operasi Bibir Sumbing telah dilaksanakan untuk menghadirkan senyum baru bagi masyarakat. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Bupati Tanggamus yang telah melaksanakan operasi bibir sumbing di Rumah Sakit Batin Mangunang. Anak saya sekarang telah percaya diri dan bisa tersenyum kembali. Terima kasih saya ucapkan Bupati, saya sudah tersenyum kembali. Pembangunan gedung laboratorium kesehatan daerah sebagai komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melaksanakan program layanan kesehatan gratis di daerah terpencil dan terlaksana di 46 lokus, serta percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, peluncuran program kreasi bersama Save the Children, membuka akses pendidikan di 33 sekolah, kerjasama pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan perguruan tinggi, melakukan renovasi dan perbaikan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Tanggamus sebanyak 64 sekolah, dan pentas budaya di Taman Kota Insinyur Soekarno menjadi bukti komitmen pelestarian budaya. Dalam misi kedua, pemerintah Kabupaten Tanggamus berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, melaksanakan 5 pasar murah untuk menunjang kebutuhan pokok yang murah dan stabil, pemberdayaan bagi UMKM untuk mendapatkan standarisasi izin edar PIRT dan NIB. Dari acara ini saya bisa mendapatkan perizinan dengan mudah. Setelah kami tadi berkembang, Saya dapat menjual produk saya ke toko-toko online atau toko-toko minimarket, swalayan. karena kami sudah memiliki izin dan kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Di bawah misi ketiga, pemerintah Kabupaten Tanggamus juga menjamin pemerataan pembangunan dari desa ke kota, rekonstruksi pembangunan jalan dari Pasar Simpang sampai Limau, dan rekonstruksi jalan Cumanda sampai Bungur diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Saya sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Sumanda mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati Tanggamus yang sudah merealisasikan pembangunan jalan di tempat kami, Rehabilitasi dan optimalisasi pemanfaatan gedung Islamic Center, dan bedah rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana. Di bawah misi keempat, dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pelayanan publik dengan budaya kerja jalan lurus telah diimplementasikan di 580 lembaga. Inovasi Aku Lulus diluncurkan di 636 sekolah untuk administrasi kependudukan pelajar. Mesin anjungan Dukcapil Mandiri telah melayani 71.013 warga di 4 kecamatan secara cepat dan akurat. Di sektor keuangan, laporan keuangan APBD tahun anggaran 2024 berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Di bawah misi kelima, dalam mewujudkan lingkungan aman dan berkelanjutan, berbagai langkah strategis telah dilaksanakan. Inventarisasi emisi gas rumah kaca, serta inventarisasi kondisi lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air di 11 sungai telah dilaksanakan sebagai dasar kebijakan lingkungan yang terukur. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus. Capaian ini adalah langkah awal dari komitmen panjang kami untuk membangun daerah ini dengan semangat jalan lurus
bersama rakyat kita akan bekerja bergandeng tangan dan mewujudkan Tanggamus kepada Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus atas partisipasinya dalam pembinaan kafilah Kabupaten Tanggamus pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Lampung tahun 2025 sehingga Kabupaten Tanggamus menjadi juara umum. Setelah ini mohon izin kepada para penerima DPA yang kami panggil untuk dapat maju satu persatu. Di Kabupaten Tanggamus, mohon izin dapat bersiap. Badan Perencanaan Pembangunan Badan Pendapatan Daerah, baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Dinas baik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan, Dinas Kependudukan dan Dinas Perhubungan Kabupaten baik, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Dinas Pemuda, Dinas 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 izin Kecamatan Talang Padang, Kecamatan 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 Ulu, Kecamatan sebelah sini, Bu. Kecamatan Kota Agung Barat, Kecamatan Kecamatan Gelombang,
wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, baik yang hadir secara langsung dalam ruangan maupun secara virtual dalam jaringan. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah SWT, kiranya acara kita berjalan lancar tanpa halangan dan dalam limpahan keberkahan. Izinkan kami memandu doa secara agama Islam kepada Bapak Ibu yang berbeda keyakinan, dimohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Dua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami, Engkau yang maha mengampuni segala kesalahan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.